kategori doang. Nanti aja Mas. Jadi ya, anti-fosfolipid syndrome. Ininya nih sebelum dia. Ini jadi penyakit autoimun. Anti-fosfolipid syndrome itu penyakit autoimun di mana sebenarnya dia ada antibodi. Antibodi ditandai oleh adanya antibodi terhadap antifosfolipid. Jadi dia bukan antifosfolipidnya yang masalah, tapi ada antibodi terhadap antifosfolipidnya. Jadi dia itu antifosfolipid antibody jadi tidak menyerang langsung fosfolipidnya, tetapi protein yang berikatan dengan si fosfolipid bermuatan negatif. Terus kalau primary antifosfolipid tuh jadi ya APS aja sendiri gitu, nggak ada penyakit yang lain. Kalau secondary itu artinya dia punya penyakit autoimun yang lain, misalnya yang paling sering kan SLE. Nah, classification for APS nih ada clinical, ada laboratory, masih yang lama ya, jadi nggak belum pakai OMAX itu. Jadi kalau misalnya clinical kriterianya kalau ada kejadian trombosis setidaknya 1 kali, kemudian ada morbiditas dalam kehamilan, misalnya abortus kurang dari 10 minggu itu lebih dari 3 kali, 3 sampai lebih dari 3 kali, fatal death-nya lebih dari 10 minggu. Kalau misalnya lebih dari 10 minggu itu kejadiannya cukup 1 kali. Prematuritas kurang dari 34 minggu cukup kejadian 1 kali. Miscarriage itu juga termasuk, kalau miscarriage, stillbirth, preeclampsia juga itu juga termasuk, IUGR itu juga termasuk dalam pregnancy morbidity. Laboratory kriteria itu kalau misalnya ada antikardiolipin, ada anti beta 2 glikoprotein, dan ada lupus antikoagulan. Untuk memenuhi kriteria APS diperlukan 1 clinical kriteria sama 1 laboratoris. Nah, ini apa nih? Gue juga lupa, bikinnya udah lama sih. Jadi fosfolipid itu kan kalau kita lihat sel, nah maka sebenarnya kita lihat tuh bagian permukaan dari sel itu kan ditutupi oleh fosfolipid itu sendiri ya, jadi komponen yang paling luar gitu. Nah, ada yang bersifat hidrofilik fosfat dan ada 1 hidrofilik fosfat yang atas, dan 2 kakinya ini yang hidrofobic fatty acid. Karena kan yang luar itu kayaknya, kalau asumsi gue sih dia akan bersentuhan dengan air gitu kali ya, jadi dia disebutnya hidrofil. Nah, yang itu yang 2 hidrofobic fatty acid, tailnya tuh yang ini. Terus ada yang penting dari sini. Nah, itu as the fosfat. Jadi fosfat itu bagian yang memiliki muatan, insoluble to water, jadi sebutnya hidrofilik. Kalau fatty acidnya itu non polar, maka dari itu dia insoluble in water, jadi nggak larut dalam air, disebut hidrofobik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat fosfolipid itu muatannya juga bukan hanya negatif, tapi ada yang bermuatan positif. Jadi macam-macam fosfolipid itu ada beberapa macam gitu. Nah, yang bersifat sebagai yang negatif charge inilah yang nanti tuh sebenarnya akan berikatan dengan antifosfolipid. Misalnya ini kan kardiolipin, nah ini fosfatidilserin, ini fosfatidilgliserol. Kalau yang kationik tuh ada beberapa, dan ada yang tidak bermuatan, neutral charge. Nah, sebenarnya yang berhadapan dengan lumen itu sendiri kan belum tentu yang ini kalau ini dapat slide dari dokter Kana. Jadi sebenarnya fosfolipid itu bergerak-gerak gitu. Ada yang bergerak ke samping, ada yang bergerak dia berputar-putar, ada yang bergerak ekor tadi tuh fatty acidnya, ada yang fatty acidnya bisa bergerak. Nah, ada yang flip-flop begini. Nah, kalau nggak salah dokter Kana itu bilang yang ini nih, yang flip-flop ini, yang dari bermuatan positif terus dia nanti yang ke atas bermuatan negatif gitu. Nah, terus ini sel membran itu memiliki
peran yang cukup penting untuk menginisiasi peristiwa koagulasi. Terus, nah ini activation of cell membrane involve flip-flop mechanism. Jadi dengan exposure phosphatidylserine to the exterior, jadi bereaksi terhadap formasi prokoagulasi di permukaan. Ya, sebenarnya yang bermuatan negatif tuh sebenarnya ada di bagian dalam ya. Ya, di muatan dalam. Tunggu, interior. Tadi. Coba, gue lupa bentar. Ini maksudnya gini. Jadi sebenarnya yang bermuatan negatif tuh sebenarnya kalau nggak salah nih ada di bagian dalam. Phosphatidylserine, phosphatidylglycerol. Nah, karena dia berflip-flop gitu, nah maka dari itu dia akan keluar ke sini. Nih phosphatidylserine ini dia akan keluar. Karena dia bergerak. Nah, dimulai dari beta 2 glikoprotein yang paling banyak kan. Dia itu sebenarnya protein yang ada di dalam plasma. Dia bentuknya seperti ini, melingkar. Ada domain 1 sampai domain 5. Nah, kemudian ini kalau dilihat beta 2 glikoprotein itu fungsinya salah satunya adalah sebagai hemostasis dan regulasi dari komplement. Yang nanti ini komplement kan bisa memicu terjadinya peristiwa koagulasi, di prokoagulasi. Nah, ini bisa ditemukan di beberapa Ini gue lupa nih apaan. Lama banget slide-nya. Pokoknya dia bisa bersifat antikoagulan, bisa bersifat antiplatelet. Sebenarnya dia bisa dua sifat gitu kalau nggak salah. Dia bersifat antikoagulan dan bisa bersifat prokoagulan. Jadi tergantung dia di mana letaknya atau diaktifkan oleh siapa, kayaknya segitu. Nah, awalnya dia melingkar kayak begini. Nah, tetapi dia bisa juga lepas yang dia akan menempel dengan fosfolipid itu justru yang terminal 5 yang ini gitu. Jadi sebenarnya yang terminal 5 ini dia mungkin bermuatan positif ya, jadi dia bisa menempel dengan yang bermuatan negatif. Nah, kalau dalam keadaan yang diam, dormant, dia tuh menutup. Tapi ada suatu keadaan di mana dia akan lepas, terbuka. Nah, pada saat dia terbuka seperti itu, dia akan menempel dengan si fosfolipid seperti ini. Nah, antibodinya ya dia nempelnya di sini nih. Dia antibodi dari antifosfolipid. Nah, inilah yang diserang. Nah, inilah yang akan menimbulkan peristiwa mengaktifkan kaskade dari koagulasi. Tuh. Dia ada 3 mekanisme nih. Kalau misalnya kita lihat dan masing-masing sel itu memiliki perannya. Jadi kalau kita lihat nih endothelial cell, dia kan up regulation untuk tissue factor production. Kalau kita ingat gitu, extrinsic sama intrinsic pathway. Yang extrinsic pathway kan itu ada tissue factor. Nah, endothelial cell lah di sini yang berfungsi untuk up regulating untuk peristiwa koagulasi monosit. Ini up regulation tissue factor production. Terus kalau platelet itu sendiri kan juga up regulate tromboksan A2. Jadi semuanya ini itu akan menimbulkan thrombogenic stage di keadaan trombosis. Terus, nah ini dokter Kanadi juga sering ngomong nih tentang lupus antikoagulan. Yang jawaban yang pengen didengar tuh tentang lupus antikoagulan tuh misnomer. Apa tuh maksudnya misnomer? Jadi sebenarnya kalau kita bilang dia lupus antikoagulan, dia sebenarnya prokoagulan bekerjanya. Nah, terus dia itu bukan artinya kalau positif dia lupus gitu, belum tentu. Ya, belum tentu SLE. Jadi lupus antikoagulan yang positif tanpa misalnya pemeriksaan ananya negatif berarti dia bukan SLE. Dia tidak selalu berhubungan dengan lupus gitu. Terus, ini udah teknikal banget, udah lupa bacanya. Nah, ini yang paling penting nih, dia memiliki asosiasi yang lebih kuat dari semua APS antibody kayaknya segitu.
Lupus antikoagulan mas. Itu Itu yang diperiksa harus 4 dan itu salah satu dari labnya itu tiga yang harus diperiksa, masih tiga. Tuh, beta 2 glikoprotein. Kita harus bisa IG aja. Iya ya. Terus apa ya waktu itu? Beta 2 GT1. Waktu itu apa ya yang dibilang tentang lupus antikoagulan yang dokter Panadi itu? Kalau misalnya nggak bisa cek LA, bisa cek APTT dulu. Maksudnya saat ini LA itu tertranslate dengan kata itu bisa di APTT juga kaskadenya. Jadi kalau nggak ada fasilitas untuk cek LA, screeningnya bisa dengan APTT gitu maksudnya untuk menggantikan si LA. Tapi di guideline RPL itu beta 2 itu nggak ini loh. Pemeriksaan beta 2. RPL nggak. APS kan? Bukan APS. Kalau RPL ya tadi tuh nanti ada. Apa ya? Ini waktu itu ada sesuatu yang disampaikan dokter Kanadi, gue cuma lupa apa gitu tentang lupus antikoagulan misnomer ini. Jadi dia itu sebenarnya dia mengaktifkan kaskade koagulasi sehingga kalau kita periksa di dalam darahnya dia akan ketemunya tuh sudah banyak terpakai sehingga kelihatan memanjang APTT-nya gitu deh kalau nggak salah apa PT-nya nih prolong nih ya prolong dari APTT karena sudah terpakai. Nah terus maka dari itu kan di salah satu pemeriksaan LA tuh ada 5 langkah pemeriksaan LA. Nah kalau misalnya salah satu diantaranya itu ada yang positif ya udah. Jadi dia kalau kita tambahin plasma di situ dia nggak menyebabkan nilai APTT-nya terkoreksi. Nah ini nih kalau nggak salah yang penting nih. Karena sudah dia udah banyak terpakai, jadi terpakai terus. Terus ini apa ya? Nah, ada sini ini cuma ya tadi aja. Kalau lupus antikoagulan ya kayak begini. Misnomer itu istilah yang salah. Harusnya Antikoagulan kan tidak berkoagulasi tapi dia justru kejadian. ya, tetapi ya itu karena dia sudah banyak terpakai sehingga melihat APTT-nya kok kayak memanjang. Jadi dia disebutnya antikoagulan. Oh, Itu antikoagulan tuh maksudnya gitu. Jadi dia itu justru udah banyak terpakai karena adanya lupus antikoagulan ini. Terus ini langkah-langkah pemeriksaannya nih. Skematik pemeriksaannya. Apa lagi ya? Yang penting sih itu doang sih. Udah. Aku izin tambah dia kriteria baru. Iya, boleh. Mbok. Udah, itu aja. Tadi kenapa dia terbuka yang 5 rantai itu kan? Salah satu faktornya adalah entah kenapa dia kalau misalnya ada luka terus ada yaitu dia ada 3 proposif dia tetap begitu, dia tetap bulat tetapi tiba-tiba ada antinya yang menempel pada beta 2 glikoprotein. Nah terus ada juga yang dia terbuka dulu baru manggil. Nggak tadi nggak kayak buka dulu baru manggil. Tadi bisa nempel nanti. Yang nggak tahu tuh tiba-tiba dia terbuka aja. Apakah ada pengaruh sama pergerakan tail? Tail itu mah cuma kayak dia bergerak aja. Tailnya 1-5 tadi yang rotasi. Iya. Terus Tapi yang masalah tuh yang flip flop. Nah kalau dia sampai flip flop baru akan terjadi terbukanya rantai. Kalau 5 itu. Nempel di Kalau body dia dia. lagi terbuka aja gitu. Katanya ya. Ini lebih pragmatis aja. Tahu. Ini saya Kanadi pas Jack Indio kemarin soalnya. Tadi ini antibodinya kan antikadelipin, beta 2 GP1 sama yang tadi lupus antikoagulan. Ini kemarin triad Flipcho itu ya, stasis, endothelial injury sama hypercoagulability. Nah jadi kalau APS itu ada 3. Primary artinya nggak ada autoimun yang lain, secondary artinya ada autoimun lain, bisa dicek tadi yang ANA, anti-DNA-nya positif, mungkin dia secondary karena lupus. Yang terakhir katastropik atau CAPS.
Nah ini yang kriteria barunya nih. Jadi tahun 2022 ada revisi dari kriterianya APS. Ini yang klasik tadi yang Mas Yus jelaskan. Ada yang obstetric event, ya kan? Ini yang obstetric ya, maksudnya selain APS yang ada vascular thrombosis, ada stroke, arterial occlusion. Kalau ini yang obstetric itu tadi yang miscarriage, kemudian fetal loss setelah 10 minggu, atau prematuritas setelah PE atau eklamsia atau insufficiency placenta. Labnya tadi 2 tes minimal 12 minggu untuk LA, ACL atau beta 2GP1, tapi salah satu aja juga udah bisa, nggak harus tiga-tiganya. Oh ya, Dan nggak harus terpisah kalau 12 kalau minggu. pemeriksaan apa namanya? Labnya. Labnya itu tidak boleh pasiennya dalam, kenapa 12 minggu? Nah itu pertanyaannya selalu ditanyakan. Kenapa kok mesti 2 kali? Karena infeksi kecil pun dia juga bisa false positif. Jadi kalau ada infeksi kadang-kadang cuma batuk pilek pun, nah itu juga bisa menyebabkan false positif. Jadi maka dari itu diperiksanya 12 minggu. Harus konsekutif nggak sih? 2 kali pemeriksaan 12 minggu, jarak 12 Harus minggu. 12 minggu. Kalau yang miscarriage-nya itu Konsekutif, kalau yang sebelum 10 minggu. Tapi kalau misalnya kayak IUFB bentuk baby normal di 12 minggu ya udah bisa dicek sebetulnya. Sebelum 12 minggu dia udah dan hamil. tidak harus konsekutif kan ya? Ya, Itu mana? kalau definisi RPL menurut RCOG memang nggak harus konsekutif. Ini kalau APS. Ada item-item Tapi yang ini APS. Oh, Jadi misalnya nih kalau kita ketemu kayak baby 12 minggu IUFD bentuk normal nggak ada kelainan kromosom, ya mungkin udah bisa trigger buat kita cek lab intinya sih gitu. Atau 3 kali di bawah 10 minggu. Nah tapi sekarang ada lagi nih, ada namanya APL Related Obstetric Morbidity atau OMAPS, jadi Obstetric Morbidity Antiphospholipid Syndrome. Dia nggak harus 3, tadi kan 3 ya, ini yang kriteria klasik Sydney-nya. Jadi ada yang baru nih, 2 consecutive unexplained miscarriage of well-formed embryos. Jadi kalau jadinya oke, 2 yang berturut-turut atau 3 yang tidak berturut-turut, tadi kata Mas Angga gitu. Kemudian tadi sama preeclampsia, abruption, late premature birth, PPROM juga termasuk, sama ini recurrent implantation failure, RIF juga bisa. Itu review itu itu dibintangin karena masih Kontroversial. kontroversial. Betul. Karena review itu per definisi aja nggak jelas gitu. Iya. Apa yang dimaksud dengan implantation failure itu nggak jelas. Nah, jadi dari kriteria klinis ini agak lebih longgar dikit nih untuk yang obstetrik dibanding kriteria sebelumnya, tapi labnya tetap sama. Nah, sekarang ada lagi yang lebih menvalidasi lagi, ada yang namanya NCOAPS, non-kriteria APS. Jadi kriteria klinisnya masuk, tapi labnya tadi boleh tuh Mas, yang cuma sekali kedeteksi atau low positif. Jadi maksudnya dibilang titernya kurang tinggi gitu kan, atau bahkan negatif gitu. Jadi kalau misalnya misalnya dari kalau negatif bisa cuma trombositopenia doang gitu Mas, maksudnya nggak harus ada antibody gitu, cuma trombositopenia aja gitu. Jadi kriteria klinis OMAPS tadi plus trombositopenia berapa gitu. Udah bisa dibilang dianggap sebagai APS. Namanya non kriteria. Jadi emang kayak ini yang kriteria paling longgar gitu. Clinical kriteria tadi harus ada semua. Enggak. Salah Salah satu satu aja. aja. Klinik Boleh. sama Salah Satu klinik, satu satu aja. laboratorium. ini kalau laboratorium ini Intinya jadi nggak harus tadi yang saklek 12 minggu diulang gitu. Jadi itu cuma sekali ketemu positif lemak, kadang-kadang ketemu tuh sekali LA positif lemak masuk gitu. Ini kriteria baru. tapi klinikalnya mesti ada juga dong. Kriteria Iya. ada fulfill clinical kriterianya. sama laboratorium. Gitu. Lebih banyak lagi. Dan labnya yang lebih mudah nih, ada trombositopenia doang gitu. Nah itu nggak tahu. Itu bagian dari lupus pemeriksaan lupus Itu antikoagulasi. Sebenarnya Lupus Iya, rata-rata itu ada aneksin. Sejak ini kan ada slide Itu itu. kan tadi ya? Nah ini satu lagi, tadi kan Mas Yus sudah menjelaskan mekanismenya. Ini ilmu praktisnya nih kalau ditanya Dr. Kanadi, kenapa APS? Tunggu first hit. Nah, nih. Bentar Mas, sebelumnya ini tadi ada yang ini nih Mas. Nah jadi intinya gini, kenapa dia pada APS menyebabkan masalah obstetrik? Masalahnya ini pertanyaan MC pasal itu juga. Jadi kan biasanya ada sitotrophoblas. Sitotrophoblas itu dia kan akan membelah lapisan luarnya jadi sitiotrophoblas, di mana sitotrophoblas dia akan fusi menjadi giant cells kan yang infiltrasi. Nah, pada pada APS antibodinya itu mengikat kan, dia kan antifosfolipid, mengikat fosfolipid bilayernya sehingga fusi dari sitotrophoblas tidak terjadi, nggak jadi sitotrophoblas. Jadi tetap dia individual cells gitu, akhirnya terjadi placental failure, makanya either miscarriage atau
preeklamsia dan lain-lain. Jadi ini yang kegagalan fusi. Kegagalan fusi karena tidak bisa berubah menjadi Sincitio trophoblast. Tapi kalau PI artinya kan sebenarnya berubah. PI tapi mungkin ya to a certain Ya, degree kurang insufisiensi aja. placenta juga gitu kan. Nah, teorinya ada 2 hit tadi, inflammation sama baru hypercoagulability. Terus ini tadi nih, dia mestinya dia menyatu gitu kan ya, fusionnya. Akhirnya dia pada APS nggak terjadi fusionnya. Ini sih satu pertanyaan MC-nya tuh, jadi menggumpal dia. Itu ICM, gumbal tuh si ininya kan. Si tadi yang embrionya. Ini embrionya. Ini embrionya ya? kan Oh iya ini cellular mass-nya. Oh iya. Sincitionya kan sebelah luarnya mas. Iya, sebelah luar. Iya. Iya. kita DM-nya Nggak keluar. Tuh jadi kayak lingkaran setan gitu. Jadi more antiphospholipid antibodies merusak trophoblast. Trophoblastnya dia tadi nggak bisa formation atau delay dari sincitio trophoblast. Habis itu HCG-nya turun karena nggak terbentuk corpus bukan corpus luteum. Produksi HCG oleh sincitio trophoblast. Akhirnya ya udah keguguran atau morbidity trimester 1 gitu. Atau tadi shallow invasion, insufficiency placenta, jadinya obstetric complication kayak PI atau PJT. Yes. Kalau ini yang kaskade aku nggak terlalu ini sih. Treatment strat coba lihat. Kalau yang ini slide-nya disponsorin oleh Duvaston, makanya habisnya belakangnya ngomongin progesteron semua. Antiphospholipid antibody. Itu targetnya situ, inflamasinya. Jadi ada 2 karena dia ini, 1 progesteron harus ditambah karena dia tadi kekurangan dari HCG-nya untuk rescue corpus luteum. Kemudian coagulation cascade-nya kita mesti akalin. Kalau ini lebih ke arah peran placenta sih, ke placenta, peran progesteron slide-nya. Ini summary-nya nih. Untuk antiphospholipid antibody-nya dikasih heparin. Untuk inflammation bisa dikasih yang antiinflamasi vitamin D, HCQ. Kemudian untuk coagulation cascade-nya dikasih heparin atau aspirin. Terakhir buat progesteronnya kita tambahin progesteron. Jadi dari inflamasi, kemudian koagulasi sama replacement progesteron. Gitu. Ya, tapi kalau lihat dari sini nggak ada yang bisa, coba deh kalau kita balik ke atau yang tadi yang awal yang sincitio itu nggak bisa saling menempel karena ada Karena ini antiphospholipid antibody mas kan di sama sitotrophoblast. sitotrophoblast kan luarnya tetap phospholipid bilayer gitu. Jadi kan ada tag dari gambarnya antibody. kayak bintang itu tanpa gambaran antibodinya itu apa? Phospholipid molekul. Maksudnya yang itu. Nah, itu apa? Phospholipid. itu yang sana diikat sama antiphospholipid. Oh. Ditempel tadi. Ini antibodinya yang ini nih mas. Ya. Nempel dia bekerja Sebenarnya di kalau dikasih heparin nggak ada gunanya juga ya. Heparin kan kerjanya setelah ini. Ngerti? Kalau udah kaskade koagulasinya kan maksudnya. Iya, kalau udah Bukan tapi yang kaskade. bukan untuk menghilangkan si Antibodinya. Kan dokter Arin suka ngasih tahu tuh mas, 3 minggu ngasih heparin ya. Kenapa jadi inflamasi Itu ada prosesnya? kesimpulannya tuh. Itu gue belum baca. Komplement Itu gue belum baca sedikit itu. Yang mana mas? Oh, Coba, iya, coba, iya. coba. Si Aspila tuh. Ini kenapa jadi inflamasi? Dia kan nempel. Komplement. Enggak enak. Pas komplement. Kalau inflamasi pasti mas karena tissue factornya kan ini kan ada injury kan kebuka tissue factornya. Akhirnya jalur kaskadenya jalan. Faktor 7 bukan tissue factor faktor 7. Kalau injury Ini bisa kan macam-macam. Karena dia menginduce complement activation ini kan. Dia makanya kerjanya heparin tuh di sini. Iya, kerjanya kan udah di sana kan. Udah di kaskade ini kan koagulasi kan. Berarti menurut Maksudnya Mas Ius kenapa heparin tadi di sini gitu kan Mas? Enggak, maksud gue kita terjadi sebenarnya tidak kata- tidak bisa mengobati keadaan di mana si Tempel. fosfolipid itu udah ditempeli oleh antinya gitu. Iya, Nah, iya. itu nggak bisa kita obati, maka dari itu kan itu yang paling penting. Steroid. Nggak bisa dilepas lagi. Steroid maksudnya jadinya kan maksudnya. Kasih HCG. kenapa APL-nya androstendinya nempel sama fosfolipid bilayer?
Ya kan antifosfolipid mas. Belum ada ya antidotumnya mas yang melepaskan. Nggak ada. Maksudnya memang dia auto antibody kan memang menyerang fosfolipid bilayer. Autoimunnya. Autoimunnya targetnya di situ. Mencari Ya, autoimunnya targetnya. Fosfolipid bilayer. Targetnya bukan fosfolipidnya, tetapi protein yang terikat oleh fosfolipid, si beta 2 glikoprotein itu yang buat tangkal. Apa? Beta 2 GP1-nya itu Iya, adanya itu. Praktis Jadi mas. sebenarnya Mending ini. ini kan coba gambar yang ini nih. Ini gambarnya kurang satu, bukan, sorry. Yang tadi yang gambar bintang. Masih mau ketemu tekanan enggak? Mau. Udah dipanggil itu enggak? Siap. Siap. Terima kasih Mbak Leli. Itu Kita deh, Wah. Ini gini. untuk